Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar tampak di DPIB 2. Yang pertama, kita harus membuat medianya berupa proyeksi yang mana bisa kita buat, saya gunakan layar dinding luar. Yang pertama kita buat garis bantu dulu menggunakan XL spasi. Kalau sudah bisa di copy denahnya, posisikan dia ada di sebelah sini. Nah, setelah itu untuk gambar potongan, nah gambar potongan ini di copy juga, ditaruh di sebelah sini. Nanti untuk proyeksi tampaknya posisi ada di sebelah sini. Untuk penampakan wajah atau tampak depannya itu kita ambilnya nanti titik yang bagian depan. Jadi misalnya di sini ada garis dinding, ada garis kelihatan jendela, jendela pintu, terus di sini ada jendela lagi, di sini ada garis dinding. Nah, itu nanti akan kelihatan pada sini yang bagian horizontalnya ya. Untuk bagian ketinggiannya, vertikalnya itu kita ambil dari garis potongan. Yuk sekarang kita coba aja. Yang pertama kita copy dulu garis bantu ini di setiap garis dinding. Batasnya kan ini, terus lagi batasnya ini. Nah, ini karena untuk bagian yang tepi itu kelihatan dua garis seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita ambil. Setelah itu untuk bagian yang tengah ini tidak perlu kelihatan karena dia kan posisinya datar, tidak menunjukkan kalau misalnya bagian dinding sebelah terasnya itu lebih maju, itu kan tidak menunjukkan itu, jadi tidak perlu diambil garis. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat garis horizontalnya, di copy, terus kita ambil garis horizontalnya itu dari titik 00. 00 nya kan ini. Oke, jadi dari garis titik 00. Nah, kalau sudah ini bisa di trim. Oke, terus untuk ketinggiannya lagi, ketinggian atap itu dilihat dari sini. Nah, atapnya kan ini. Oke. Terus untuk tingginya atap ini diambil, dan bagian yang tinggi yang sebelah sini juga diambil. Nah, ini diambil juga boleh. Nah, di sini jangan sampai bingung. Yang kita ambil adalah ini di trim dulu. Nah, ketinggiannya ini tadi kan yang paling atas adalah bagian sebelah sini. Jadi ini kita hapus. Ini dihapus. Nah, yang sebelah sini ini tadi ini dihapus begini, begini, dan ya seperti ini. Terus untuk ini di trim dulu. Nah, ini karena penampakan dari depan itu harusnya kan atapnya seperti ini. Jadi atapnya itu adalah
dia menggunakan limas atau limas ya, jadi bentuknya nanti dia nggak seperti ini, bukan pelana tapi limas. Nah begini bentuknya, jadi ini bisa kita trim dulu. Nah dibuat garis tengah-tengahnya, mana dicari. Nah kalau misalnya biar tengah-tengahnya itu presisi, jadi ini bisa di, nah begini, ini seperti ini. Oke, nanti kalau sudah, nah ini nanti di trim ya, jadi untuk atapnya ini jadi dia kita panjangkan bagian yang sebelah sini, terus bisa di trim. Nah ini nanti penampakannya harus sama dengan yang bagian potongan. Oke, nah nanti seperti ini. Terus untuk yang bagian atap yang sebelah sini, nah kita lanjutkan untuk tanpa atapnya itu kita buat hubungan dulu. Hubungan itu yang ada di atas seperti ini. Nah untuk hubungan ini biasanya dia ada posisi di atas atau di setiap sudut seperti ini. Nah untuk bentuk hubungannya kita buat persegi dengan ukuran 200 kali 120. Terus setelah itu buat persegi lagi dengan ukuran 130 kali, sebentar kualik, 20 kali 130, enter. Nah setelah itu kita move dan ditaruh di sebelah sini, dan ini kita trim. Setelah itu di offset dulu, offset 120. Nah begini. Terus ini bisa di move, ditaruh di sebelah sini. Ini belum di grup ya. Terus setelah itu di rotate, posisinya miring. Nah ini kemiringan kita itu karena menyesuaikan lebarnya atap, jadi tidak bisa berapa derajat, itu tidak bisa. Terus di B spasi hubungan, pick point, diklik ujungnya sini, dan oke. Kalau sudah, ini coba kita secara otomatis. Sebentar macet, di trim saja. Oke, kalau sudah, caranya ME spasi, diklik garisnya, setelah itu B, enter, hubungan, enter, N, enter, 200, enter. Oke, nah sudah jadi. Ini tinggal dirapikan saja. Kalau untuk bagian yang sebelah sini nanti kita tinggal di mirror, tinggal di mirror aja. Jadi ini bisa ditandai dulu, tandai semua. Ini tandai, setelah itu di mirror, enter. Oke, ini bisa di, sebentar, di mirror dulu. Kita ambil
di trim, kita ambil ujungnya saja dan bagian sebelah sini ini di trim, ini juga di trim, dan kita ambil yang dihapus nanti. Ini bisa di delete, terus ini bisa di, ini nggak bisa di trim ya. Oke. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Untuk yang sebelah sini bagaimana? Untuk yang sebelah sini nanti kita bisa buat lagi secara horizontal, boleh. Dengan ini kan terlalu panjang, jadi bisa dikecilkan. Misalnya di offset ini kemarin kan 200, jadi 70. Nah, ini di EX aja. Terus buat persegi dengan ukuran 20 kali 130, move, di move dan ditaruh di sebelah sini. Oh, dia kurang panjang, 10 dilebih panjangkan 10, enter. Nah, kalau buatnya kalian ini nanti tinggal di delete ya. Nah, nanti harusnya kan bentuknya begini. Nah, ini juga bentuknya harusnya begini. Set. Jadi dia ada kelihatan atap yang terpasang. Nah, begini nanti misalnya ini kita buat biar dia terpisah. Oke, di copy, oke, dibuat begini saja. Terus ini tadi kalau mau buat ini di copy, bisa di copy. Terus kita buat jaraknya tadi berapa, 200. Begini, tapi ini nanti delete, jadi mending buat di luar aja begini. Terus buat persegi seperti tadi dengan ukuran 200 kali 120, di move dan ditaruh di sebelah sini. Di trim ini kita B spasi, namanya hubungan, karena tadi sudah buat jadi kita tambahin angka 2, klik ujungnya dan di OK. Nah, kalau sudah kan nanti enaknya adalah kita tinggal copy, taruh di sebelah sini. Nah, kita pasangnya coba taruh begini, move. Nah, pasangnya tinggal di ME spasi, diklik garisnya, garis yang bawah aja, klik, terus B spasi hubungan 2, enter, no, enter, 200, enter. Nah,
Nah, sudah begini sih. Jadi tinggal di delete garisnya atas. Nah, sudah jadi, tinggal diarsir. Kalau nggak gitu kita buat PL aja, PL. Nah, PL spasi. Kita buat bentuknya segitiga. Misalnya gini. Kalau hanya sedikit aja dia nggak begitu kelihatan. Misalnya kita buat gini dan ditutup lagi. Nah, jadi areanya kita buat dulu H spasi langsung diarsir. Nah, nanti yang sebelah sini juga sama. Kalau sudah hasil PL-nya tadi ini di delete. Nah, ini biar dia tidak seperti ini, kita tutup saja. Oke, sudah. Jadi nanti penampakannya seperti ini untuk bagian yang atap. Terus selanjutnya kita gambar yang bawahnya. Nah, untuk yang lapisan bawah ini lebih baik bawahnya dulu atau jendela dulu ya. Kita buat jendelanya dulu aja biar kita tidak bingung dan runtut dari atas ke bawah, ke tengah-tengah dan bawah begitu. Nah, untuk yang kelihatan itu bagian jendelanya. Nah, ini mending kalian ganti kusen. Jadi biar nanti nggak perlu ganti lagi kusen. Nah, begini. Nah, ini tinggal di copy, yang ditandai itu setiap garis yang akan kelihatan. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk jendelanya kalian perhatikan di sini kelihatan sama atau tidak. Jendela ini ukurannya sama dengan jendela yang sebelah sini. Jadi cukup satu jendela aja yang kita gambar, nanti yang satunya kita ngaji. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Ini nanti untuk yang sebelah ini kita buat seret satu garis aja. Nah, terus selanjutnya untuk ketinggian jendela itu kan kita ketinggiannya ini. Terus ini diganti kusen. Ini di copy untuk ketebalan kusen ini. Terus jendela kita butuh juga garisnya ini. Nah, bisa difokuskan bagian yang jendela saja dulu. Nah, sebelah sini ini nanti harus diambil bagian kusennya dulu, kusen yang ditrim. Oke. Nah, sekarang bagian yang daunnya. Oke, daun. Nah, nih. Nah, ini sudah jadi jendelanya. Terus lanjut lagi nih, bisa di delete. Nah, yang sebelah sini ini kan di sini pintu, di sini jendela. Jadi yang perlu kita trim ini ditrim saja karena ini jendela. Terus yang sebelah sini ini kita tidak perlukan. Yang ini kan ini pintu ya. Oke. Begini.
seret. Nah, ini bisa di trim. Oke, terus selanjutnya ini bisa di trim. Ini terus bagiannya sebelah sini difokuskan. Set. Ini nah, untuk yang ini di delete, ini juga yang ini kita delete saja karena sebentar sebentar. Nah, ini kita copy, terus ini kita taruh sini. Oke. Nah, ini lanjut lagi, ini bisa di delete aja karena hanya untuk menempatkan jendela tadi. Nah, jendelanya kan sama penampakannya, jadi tinggal kita ambil saja dari sebelah. Terus kalau sudah, ini bisa di trim. Nah, ini bisa di trim, diperjelas bagian-bagian yang diperlukan saja. Nah, yang dihapus yang mana itu bisa kalian sambil berimajinasi yang dihapus itu yang mana saja. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti bagian yang pintunya ini kita dibebaskan, dalam artian coba kita buat begini. Nah, buat move nah, misalnya di offsetkan begini, nanti misalnya ini 800 800 banyak kan ya, 80 keliru, 80 enter. Nah, sini juga sama 80. Nah, nanti ini juga sama 80. Oke, terus ini bisa diganti kusen, nanti ini di delete. Nah, begini deh. Terus ini nanti kita harus buat begini ya, persegi dengan ukurannya gak usah buat ukuran tapi di offset aja, offset 100. Nah, di trim, yang kita butuhkan hanya garis thread ini aja loh. Nah, delete, ini diganti kusen. Oke, gini. Jadi seperti ini, tinggal kita buat efek-efek seperti ada kacanya. Nah, ini gini. Di copy, coba kita taruh di setiap jendela. Nanti bisa kalian perhatikan yang belum ada dan yang ada itu nanti akan beda. Nah, gini, jadi nanti bagian misalnya gini. Nah, untuk pintunya ini bisa diperjelas, misalnya bukaannya posisi ada di sini, jadi di sini harusnya ada pegangannya untuk membuka. Misalnya kita buat begini, di move. Wah, dia kalau move itu agak lama. Set. Ini macet ini.
Oke, apa sabar. Nah, misalnya kita buat gini, set. Nah, ini misalnya kita mau buat yang nah, misalnya kita buat pintunya itu yang pintu ada kode 1 2 3, wah, misalnya seperti itu boleh. Yang smart smart look namanya, smart look apa ya. Nah, kita coba buat set. Nah, ini untuk kartunya kayak yang ini 1 2 3, bisa dibuat gitu deh. Coba kita buat teks sini dengan ukuran, coba dibuat 10 saja. 1. Nah, di move. Oke, di copy. 2 3 4. Nanti yang sini 0. C. Misalnya buat 8 aja lah. 2 3 4. Nah, kalau yang seperti ini kreasi ya, terserah kalian. Kalian mau buat yang biasa boleh. Ini kalau seperti ini harus lebih telaten lagi, wis bebas ini cah. Yang jelas ini sudah semakin kelihatan hasilnya. Nah, ini bisa kita ganti 0 yang sebelah sini. 0. Terus yang sebelah sini bisa diganti, sebentar, ini di M aja dulu, bintang dan pagar nanti. Nah, bintang dan pagar, copy, set set. Nah, ini diganti bentuk bintang, di sini diganti pagar itu yang mana ya. Nah, misalnya pagar kan, nah gini deh, misalnya kayak gini, ini di EX aja. Oke, boleh seperti ini kan nanti nggak kelihatan juga sih. Boleh. Terus nanti selanjutnya untuk bagian yang bawah, lapisan bagian yang depan bawah itu ada taman. Dari 00 di offset 300. Teras dari 00 di offset 30 aja. Terus untuk carport 350. Nah, ini bisa di offset pertama 30 dulu untuk yang bagian teras. Terus lanjut lagi offset. Nah, untuk bagian yang taman itu ada 300. Nah, untuk yang carport itu ada 350. Jadi nanti tinggal gimana selanjutnya ini. Nah, ini
di EX dulu. Oke, coba ini juga. Nah, kalau sudah ini di EX juga. Nah, batas terasnya itu mana? Batas terasnya adalah sebelah sini. Jadi tinggal ini bisa di copy, di copy dulu ini. Copy. Nah, misalnya pilih sini. Oke, batasnya sebelah sini. Jadi tinggal di trim. Nah, yang kita butuhkan sini saja. Wes. Bentar, set. Nah, ini kan dia pasti akan ada jalan turun ya. Nah, ini gini. Oke. Terus kalau sudah batas terasnya sebelah sini. Nah, ini enggak ada teras. Jadi di trim aja. Terus di sini enggak ada taman, yang ada hanya garis yang paling bawah. Jadi kita buat ini di trim. Nah, begini ini di trim. Sini juga di trim. Nah, garis yang paling bawah sendiri itu harus dia lebih dipanjangkan lagi. Lalu bagian yang bawah itu harus dia lebih tebal daripada yang lainnya. Misalnya ketebalannya buat seginilah. Oke, yang ini aja ya. Yang ini dia tebalnya segini. Yes. Yang ini aja ya, ini. Yang lainnya nanti kalau sudah di layar lagi. Biar enggak. Nah, ini bisa di trim. Sudah deh, sudah jadi. Untuk lapisan pada bawah, jadi ini ada teras, turun dikit. Terus di sini ada taman, ini ada carport. Nah, tinggal mempercantik aja, kita tambahi misalnya pohon-pohonan, rumput-rumputan, boleh. Di kontrol 3 itu enggak ada di DC spasi. Nanti bagian di landscaping ini kalian ambil yang kelihatan dari samping ya, misalnya ada si pohon, terus ada rumput, boleh. Nanti tinggal di skala aja, misalnya ini di SC seberapa, misalnya segini, SC seberapa, misalnya segini, boleh. Di move, taruh di bagian sudut, misalnya sebelah sini. Nanti yang ini bisa ditaruh di bagian pokok yang bagian taman ya. Kalau carport kan nggak mungkin ada pohonnya. Susah. Coba saya lebih kecilkan lagi, di move dan ditaruh di sebelah sini. Nanti taruh di di move. Kalau move dia macet. Nah, nanti tinggal di copy deh, tinggal di copy. Nah, ini, nah begini, sudah seperti ini. Boleh nanti ini tinggal diperjelas, atau ini di biar nggak tembus ke sini, begini biar dikecilkan aja, boleh. Karena kan nggak mungkin tembus pandang seperti ini ya. Jendelanya harus dihapus, kita sudah susah-susah buat jendela terus harus dihapus bagian tuh agak berat gitu. Jadi
buat begini aja lah, yang penting kelihatan sudah bagus. Nah ini nanti yang atas itu tinggal dipercantik dengan dikasih atapnya teras, mau dibuat seperti apa atap terasnya. Nah itu bebas ya, misalnya terasnya kan ada di posisi sini, ini kita buat teras gini, terus di sini juga sama. Gak usah pakai ukuran yang harus berapa-berapa. Kalau tampak itu sebenarnya yang penting kelihatannya presisi. Nah ini boleh dilebihkan dikit boleh, atau pas gini juga boleh. Sudah selesai. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini. Mau kalian lebih kreasikan lagi dengan tampak misalnya yang sebagian ini mau diarsir ada efek-efeknya batu alam, atau ada efeknya keramik, itu boleh, bebas sekali, silahkan kalian berkreasi. Kurang lebih nanti contohnya seperti ini akan saya share, dan di tugas terakhir ini kalian menyelesaikan 3 gambar ini, denah potongan tampak itu selesai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.